Halo semuanya, jumpa lagi di V Generation. Sudah lama saya nggak update di channel saya ini yang membahas tentang kepribadian ya, dan juga hal-hal lainnya seputar single parents guys. Oke. Hari ini tanggal berapa ini? Hari Senin tanggal 16 September ya, pas Maulud Nabi. Jadi gini guys ya, saya mau kasih tahu ke kalian bahwa mungkin kalian punya saudara banyak, saudara kandung, saudara sepupu, atau saudara apapun lah itu, yang istilahnya punya hubungan hierarki keluarga atau hubungan darah ya. Saya mau ngasih tahu. Jadi saya tuh baru beberapa bulan yang lalu ya. Jadi selain saya sibuk sama Nuria itu mempersiapkan kita akan mengeluarkan produk baru guys. Jadi ya karena memang kita lagi kondisinya sedang fokus dan serius untuk urusan ekspor import ini, dan juga produk yang akan kita luncurkan ya, yaitu salah satunya adalah makanan yang tidak mengandung MSG ya, atau micin lah tepatnya ya, dan juga tidak mengandung ini pengawet juga. Jadi butuh uji coba lab yang berkali-kali lah seperti itu supaya bisa layak untuk dijual seperti itu guys ya. Nah, saya mau cerita satu hal ini untuk kalian yang mungkin sedih ya. Oh, saya kok anak tunggal, kok misalkan saya nggak punya saudara, ataupun katakanlah punya saudara tapi rasanya nggak punya saudara. Jangan sedih ya, karena saya sendiri nih punya saudara ya. Jadi kalau saudara punya adik satu, kalau yang saudara kandung, nah kalau saudara di luar itu ada, bahkan itu belasan dan puluhan. Tapi di saat saya kecelakaan ya, itu yang bantu itu cuma 1-2 orang. Itu pun cuma ya seadanya, bukan gimana ya, maksudnya itu butuhnya kapan. Jadi misalkan sekarang saya kecelakaan gitu, dia baru nolongnya besoknya, seperti itu ya. Tapi enggak apa-apa mas, daripada tidak sama sekali masih untung lah ya. Karena saya juga kondisi fisiknya juga belum sampai 100% gimana. Saya ngalami lagi satu tadi tuh kejadian itu, salah satu kendaraan saya tuh di tengah jalan tuh rusak ya. Jadi saya tuh butuh uang cash, pas saya nggak bawa uang cash, ketinggalan ceritanya ya. Nah, lucunya ya, dari sekian banyak itu, entah itu dari tante, om ya, baik saudara-saudara, satu pun tidak ada yang angkat telepon. Kalaupun ada, bilangnya tidak ada. Tahu nggak sih berapa yang saya pinjam? Itu cuma sekitar 250.000. Bayangin coba, belum 250 juta loh, baru 250.000. Satu pun tidak ada yang mau pinjam. Tapi apa guys, salah satu temen jauh ya, yang ya nggak terlalu gimana, tapi tahu saya itu perjuangannya gimana. Itu yang bantu saya selama ini tuh justru bukan saudara kandung atau saudara dekat, justru yang jauh-jauh. Bahkan temen jauhnya itu di luar negeri. Lucu kan? Makanya saya bilang kepada kalian, kalau nggak punya saudara kandung atau saudara yang dari ayah atau ibu ya nggak apa-apa, nggak usah sedih. Perbanyak teman ya. Jadi teman itu memang benar-benar ngerti keadaan kita yang sebenarnya. Anehnya nih, saya nggak tahu ya, kayak seperti mungkin salah didik orang tua zaman dulu atau bagaimana. Tapi rasanya ini dari sifat orang tua yang istilahnya generasi atas saya ya, yang sudah umur, mungkin sekarang umurnya 50 ke atas, yang sudah 50-60 ke atas itu selalu membandingkan anak dengan anak yang lain atau anak dengan saudaranya. Jadi seperti itu. Jadi kesannya tuh kayak lihat saudara sendiri jijik gitu loh. Seperti itu. Ini saya saking
apa ya, unek-unek saya itu saya mau kalian tahu. Jadi jangan sampai, apalagi saya paling kesel tuh kalau ada orang, oh kasihan ya anakmu sendiri nanti tidak punya saudara. Tidak popo ya, tidak punya saudara nggak popo, yang penting punya teman banyak, itu justru lebih nolong. Di saat kamu nggak ada orang yang ngerti kamu, dia yang menolong, itu kan lucu. Bahkan kadang itu saya yang nolong, saya tuh orang yang nggak saya kenal, beneran lucu kan. Nah itu saya nggak ngerti, ini lagi fenomena apa gimana, tapi rasanya banyak orang yang curhat itu saudara bukan saudara, tapi temen rasa saudara, seperti itu guys. Ya jadi kalau mungkin yang sekarang punya mendidik anak, jangan sekali-sekali ya itu seperti membandingkan anak dengan istilahnya kakak adik itu dibandingin ya, atau anaknya sendiri dibandingin sama saudara-saudara sepupu-sepupunya atau sama teman-temannya. Jangan sekali-sekali, karena apa, semua anak itu spesial, semua anak itu punya keahliannya masing-masing, seperti itu ya. Jadi pesan saya satu, jangan takut nolong orang. Karena saya sendiri sebetulnya tidak pernah takut menolong orang, karena saya tuh jujur, saya tuh kalau sama saudara saya, kalau saya bisa pasti saya tolong. Jadi selalu saya tolong gitu. Tapi begitu saya butuh, hilang mereka, kan lucu kan. Nah itu, padahal saya nggak minta, bukan minta nominal yang 250 juta, ngasih 1000. Beda kalau misalkan kalian ya saat yang istilahnya saat kalian itu lagi banyak duitnya, pasti datang semuanya, welcome. Bahkan kalau misalkan kalian keluar ya, kayak saudara saya kan ada di luar itu, di luar kota, di luar pulau, nggak apa-apa, silakan tidur di rumah kita, bla bla. Begitu Anda jatuh, jangan harap kau buka pintu tuh, bener, diangkat teleponnya aja enggak. Tapi kalau misalkan kita nggak ke sana, kita pas ketemu di lain waktu, bilang kenapa kok kamu nggak datang, itu kalau kita sudah bisa jalan-jalan itu kan berarti kita kan sudah banyak duitnya ya kan, sudah bisa kemana-mana tuh, duitnya banyak, naik mobil lah, pakai yang dandanannya bagaimana lah, seperti itu guys. Jadi buat saya ya, yang anak tunggal, yang single parents, mungkin yang saudaranya sama sekali tidak mau tahu, atau bahkan orang tuanya tidak boleh kembali ke orang tuanya, sabar aja, perbanyak temen kalau bisa. Jadi saya selama ini eksperimen saya lebih bisa mengandalkan teman-teman daripada saudara sendiri, kayak saudara kandung atau saudara dari hierarki saya yang lain-lain ya, kanan kiri dan sebagainya. Nol potol, paling cuma nolong ya segitu, kok sudah ya sudah, seperti itu guys. Oke, ini pelajaran hidup yang istilahnya mau saya bagikan ke kalian, bahwa ini semuanya nyata ya. Saya nggak membuat video ini dibuat-buat atau bagaimana, enggak, tapi inilah kenyataannya di dunia itu sekarang kayak gitu. Jadi jangan sekali-sekali membanding-bandingkan anak, jadinya seperti ini. Dan jadi takut nolong orang, nolong saudara sendiri, jadi takut gitu, karena ditakut-takuti, belum apa-apa tuh jadi takut-takuti, padahal saya nggak ngapa-ngapain gitu loh, anak itu nggak ngapa-ngapain, seperti itu guys. Oke, jadi semoga ini bisa jadi bahan renungan kalian, semoga bisa jadi pelajaran buat kalian. Oke, see you guys, sampai jumpa lagi di next video berikutnya, semoga bermanfaat. Bye bye.